ngerasa nggak betah di pesantren pernah nggak nih? Masing-masing dari teman-teman ya. Wah, nanti boleh dibagikan ceritanya dan gimana sih cara untuk bisa terus bertahan yakin bahwa jalan menjadi santri adalah jalan yang teman-teman pilih, jalannya teman-teman untuk berjuang hari ini mendidik diri teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga nanti untuk berkhidmat kepada masyarakat. Nanti inspirasi siang spesial Hari Santri di MKFM Jogja, sahabat MK Santri Siaga Jiwa Raga. Nah, tadi sudah berbincang nih ya dengan teman-teman kita, adik-adik kita nih. Ada yang dari Santri Mualimin, ada santriwati dari Mualimat dan juga dari Darut Tauhid Bandung ini sahabat MK. Nah, sekarang Aulia coba mau nanya nih ke teman-teman karena biasanya kalau kehidupan di pesantren itu kan lekat banget ya sama ya mungkin pernah ada masa di awal-awal hidup asrama gitu ya, ada di pesantren pasti banyak banget tantangannya, banyak banget yang membuat teman-teman maju mundur. Aduh, gimana ya? Ini bisa nggak sih aku bertahan hidup di pesantren? Jadi santri ini sekuat apa sih ya? Sampai mungkin kalau yang udah mau lulus dari pesantren ini ada hal-hal yang sangat dirindukan kemudian ya. Kalian akan coba tanya ke dari Bandung deh sekarang ya, kita mulai nih. Dari Raffi, Raffi pernah punya momen-momen apa sih yang paling berkesan selama nyantri di DT? Raffi udah berapa lama ini di DT? Alhamdulillah udah masuk tahun kedua. Tahun pertama. Alhamdulillah ya, jalan tahun kedua ini ya. 2 tahun ini apa dulu yang bikin terberkesan, terkesan dan juga sekaligus yang sempat bikin mungkin maju mundur nih, lanjut nggak ya nyantri? Pernah ya sih ada di masa-masa itu, Raffi? Oh itu pernah saya Kak waktu Eh, pertama awal-awal nyantri. mhm. Gimana Kan tuh? kalau saya pribadi ini basicnya bukan dari pesantren, jadi saya dari umum hijrah ke Mhm. pesantren gitu Mbak. Jadi Oke. ketika awal saya masuk ke pesantren itu, rasanya berat Eh, Kak. Jadi gimana ya, dengan basic saya kemarinnya itu kayak kebebasan gitu Mbak, kemarin-kemarin ketika oke. masuk pesantren kita banyak diatur Mhm. dan kita dituntut. Jadi sebaik mungkin, orang yang sebaik mungkin gitu, orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi itu rasanya berat banget. Saya pas pertama 1 minggu pertama nyantri itu Ah, pengen pulang, rasanya menangis itu. Tapi saya oke. terus saya berdoa ya Allah, semoga saya kuat di sini gitu. Karena saya udah tekad gitu pengen jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu jadi terbiasa gitu. Dan Alhamdulillah. seiring berjalannya waktu pula saya jadi malah kenapa nggak dari dulu aja gitu saya ngantri gitu, karena lebih nyaman di lingkungan pesantren gitu, kita lebih terjaga, kita lebih ada yang mengatur sisi kehidupan kita gitu, dari mulai segi ibadah Mhm. kita pokoknya banyak banget pelajaran yang saya dapat di pesantren yang nggak saya dapetin di luar pesantren gitu Mbak. Oke, Masya Allah. Baik, dari yang dulu awalnya seminggu pertama homesick ya, nangis, pingin banget ya. Kayaknya nggak di pesantren, sampai sekarang udah mulai kerasan ya, Raffi ya. Iya. Alhamdulillah baik. Coba aku Lia mau tanya, Dava sendiri gimana nih Dava? Kan udah tahun kelima nih ya, mestinya biasanya kalau tahun kelima sih udah nggak kerasa lagi tuh yang namanya pengen ABC yang kayaknya nggak pesantren banget. Tapi mungkin dulu pernah punya cerita yang sama kayak Raffi nggak di awal-awal masuk pesantren? Dulu waktu awal masuk pesantren tuh ya biasa Kak, nangis juga kita. Mhm. Waktu orang tua pulang itu kayak pengen ikut-ikut pulang gitu. Mhm. Tapi kalau semakin ke sini kayak kedatangan kemarin setelah apa namanya dipulangkan semenjak COVID itu, saya rasanya kayak masuk pesantren itu kayak udah kayak pulang ke rumah gitu. Oke. Gitu. Justru Jadi semakin kan ya. ya malah merasa lebih nyaman di sini gitu, merasa lebih nyaman di pesantren. Oke, oke. Apa momen yang paling berkesan buat Dava sejauh ini deh kalau diingat-ingat yang paling, aduh, pengen banget nih momen ini kalau bisa diulang kayak gitu. Menurut saya semuanya berkesan Kak. Jadinya Mhm. kayak eh, semuanya itu ingin kita apa namanya tidak kita lupakan supaya nanti bisa menjadi pembelajaran untuk kehidupan kita di masa depan gitu. Oke, baik semuanya ini ya berkesan mulai Iya, dari sangat berkesan. sama teman-teman selama main dan beraktivitas di pesantren sampai aktivitas di luar pesantrennya sendiri ya, berorganisasi gitu ya, Dava ya? Iya, Oke, nah boleh nih kali ini kita tanya ke Anissa Aulia. Pernah nggak dulu punya momen-momen yang apa ya?
yang bikin ngerasa nggak betah ketika masuk pesantren, pernah kayak gitu nggak nih Saulia? Oke Kak, kebetulan enggak ya. Waktu Mhm. kelas 1 MTS itu kan, alhamdulillah ini jalan berarti 5 tahun. Mhm. Justru saya yang menjadi bahu teman-teman ya, teman-teman yang Mhm. lain yang mungkin lebih jauh jaraknya antara pondok pesantren Mualimat sama rumahnya, kayak dari Oke. Papua mungkin, dari Mhm. Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Saya yang dari Jawa sendiri, Jawa Tengah, Aha. apa ya, nggak terlalu apa ya, ya ini pilihan dari awal terus Mhm. karena saya harus homesick kayak gitu. Tapi saya yakin homesick itu memang ada masa penyesuaian dan adaptasi ya. Jadi itu dibuat satu momen dan kesan sendiri sih Kak, nanti yang akan diingat sampai nanti lulus pondok pesantren kayak gitu. Oke, baik-baik. Ini berarti juga jadi sebuah tantangan ya sebenarnya buat teman-teman nanti kalau misalkan udah lulus nih kira-kira bakal seperti apa sih dunia yang dihadapi? Nah, nanti Kaulia akan ajak teman-teman ngobrol ini juga, tapi Kaulia mau ngobrol lagi nih sama Sabrina. Sabrina dulu masuk DT karena keinginan sendiri atau karena apa nih Sabrina? Karena keinginan sendiri. Karena Sebenarnya keinginan. Sabrina mau cerita gitu ya. Sebenarnya Sabrina ini alumni Mualimat. Oh iya, Masya Allah. Iya, MTS-nya alumni di Mualimat Mualimat. TSMA. Jadi 6 tahun di Mualimat. Hah? Terus sekarang jadi nyantri sambil kuliah gitu. Oh, Jadi Masya Allah. nyantri sambil kuliah dan sekarang di DT udah jalan tahun kedua, udah 1 tahun lebih dan sekarang tahun kedua gitu. Oh, Iya, satu alma mater dulu alhamdulillah berarti udah gitu. sempet Satu nyantri lama juga ya di sana ya, di Iya, jadi Mat ya? emang kalau bisa dibilang santriable gitu ya. Bener Ya, dan banget. ini emang pilihan Sabrina sendiri gitu ya. Dan apa namanya? Karena apa gitu? Karena kenapa apa namanya pas jadi mahasiswa, pas kuliah pengen nyantri lagi gitu. Karena emang udah nyaman banget gitu ya sama lingkungan pesantren, sama lingkup pesantren gitu. Udah nyaman banget gitu karena benar-benar terjaga dan apa ya teratur gitu ya. Dan ini juga sebenarnya keinginan orang tua Sabrina gitu, nanti Mhm. pas kuliah kamu kalau bisa ini aja asrama lagi gitu, dan qadarullah dipertemukan dengan Baitul Quran Darut Tauhid dan alhamdulillah juga bisa keterima gitu ya di sini gitu. Jadi Oh, Sabrina sekarang kuliah sambil mesantren di Darut Tauhid gitu. Kuliahnya pun deket dari aha, Darut Tauhid di UPI, di Universitas oh, Pendidikan di Indonesia gitu. itu ya Sabrina ya? Ya. Oke, baik. Nah, Sabrina, ini kan juga menarik nih, mungkin teman-teman buat gambaran juga nih teman-teman yang masih di MA dan juga di MTS, mungkin ini kayaknya MA semua sih ini ya. Tantangan ketika sudah selesai menjadi santri di MA begitu ya, ketika menghadapi dunia perkuliahan, itu kan pasti lebih lebih heboh lagi ya, mungkin ada suatu dunia yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sabrina sejauh ini melihat dengan menjadi santri, dengan tinggal di lingkungan pesantren, hal itu bisa cukup menyeimbangkan gitu ya Sabrina? Ya, kebetulan kan Sabrina tuh ini ya di Darut Tauhid tuh masuk program, kan ada banyak programnya. Terus Hmm. Sabrina masuk program yang STQ gitu ya, Santri Tahfiz Quran gitu di sini gitu. Jadi apa namanya? Benar-benar apa namanya, kan dulu di Mualimat kan ini ya ada hafalan gitu ya, ada ngafal juga gitu, dan apa ya, dan hafalan itu harus terus kita jaga gitu ya. Dan Sabrina sendiri emang apa ya kepengen gitu ya menjadi apa namanya bagian dari Ahlul Quran gitu ya, dan salah satu wasilahnya ya apa namanya dengan mengikuti program tahfidz lagi gitu ya di apa namanya dimanapun gitu. Dan Qadarullah dipertemukan dengan apa namanya DT ini gitu ya, Baitul Quran Darut Tauhid gitu ya. Dan kalau bisa dibilang tantangan banget ya, tantangan banget gitu ya kuliah sambil mesantren, apalagi mesantrennya tahfidz gitu. Tentu banyak banget tantangannya gitu ya yang harus dilalui gitu ya, banyak banget rintangan. Cuman kayak Sabrina tuh benar-benar apa ya, untuk menguatkan Sabrina sendiri tuh harus benar-benar diperkuat motivasinya gitu ya, diperkuat visi misi tujuan apa sih Sabrina apa namanya untuk bisa di sini sampai sini gitu ya. Terus juga ini doa dari orang tua itu juga Mhm. sangat penting gitu ya, karena emang orang tua juga sangat mensupport gitu ya, sangat mendukung Sabrina mesantren, dan apalagi mesantrennya tahfidz gitu. Terus apa namanya, sedikit cerita ya Kak. Jadi Mhm. sekarang gitu ya apa namanya suka dukanya gitu ya. Jadi Sabrina sekarang gitu ya, mungkin selama
MTSMA udah terwakilkan gitu. Nanti bakal ceritakan sama teman-teman nih dari sama Alivia sama Anissa gitu ya. Cuman sekarang Sabrina mau sedikit cerita suka duka yang Sabrina rasakan gitu ya selama nyantri sambil kuliah gitu ya. Jadi sukanya gitu ketika Sabrina bisa menyelesaikan amanah gitu ya dengan baik, amanah menjadi santri dan amanah menjadi seorang mahasiswa gitu ya. Ketika Sabrina bisa membagi waktu dengan baik, ketika Sabrina bisa memanajemen waktu dengan baik, dengan melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin gitu ya. Dan dan emang kebanggaan sendiri gitu ya ketika Sabrina tuh alhamdulillah gitu ya bisa menyelesaikan gitu ya amanah ketika tugas-tugas kan kuliah tuh benar-benar, apalagi sekarang Sabrina semester 3 ini kuliahnya full gitu ya 24 SKS dan itu Senin sampai Kamis itu dari pagi sampai sore itu full. Jadi Sabrina cuma punya waktu dari jam 8.40 sampai 10.20 dan itu benar-benar Sabrina maksimalin buat menyiapkan setoran di sore. Nah, kalau mahasiswa kan setorannya di pagi, dari habis subuh jam 5 sampai jam 7, terus sore itu dari habis asar sampai maghrib gitu. Jadi di sela-sela waktu itu Sabrina pokoknya kan kita jangan ada waktu luang baru ngafal, tapi kita harus meluangkan waktu gitu ya, harus meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas itu ya, buat ngafal, buat mempersiapkan gitu. Dan dukanya gitu ya, dan dukanya yang Sabrina sekarang rasakan gitu ya, yang paling sedih ketika bermasalah dengan Al-Quran gitu ya, baik ketika hafalannya nggak lancar ataupun ketika nggak mencapai target, itu Sabrina kayak sedih banget gitu ya, karena emang keberkahan Al-Quran tuh benar-benar ada banget gitu ya. Jadi ketika Sabrina melaksanakan amanah Sabrina di sini gitu ya bersama dengan Al-Quran gitu ya, tahfidnya jalan, insya Allah urusan dunia tuh beres gitu ya. Dan jadi benar-benar kuliah tuh terbantu banget dengan Sabrina ikut program tahfidz ini gitu. Oke, dengan menjaga Al-Quran maka imannya juga akan terjaga dan dijaga begitu ya Sabrina ya. Kali ini Aulia coba mau denger nih cerita dari Syauqi dan juga Sauki, Marsa dan Alivia ini ya. Selama di pesantren pernah nggak mengalami hal-hal yang tadi yang sempat bikin nggak betah, justru kemudian menemukan titik, sayang banget nih sama kehidupan pesantren nih, ini bakal dirindukan banget nih paling momen ini. Bagian mananya sih? Boleh dari Syauqi dulu deh. Oke, kalau dari saya tuh waktu awal masuk kelas 1 SMP di Mualimin. Itu kan wajar ya, saya kan anak SD, masih nggak tahu apa, tiba-tiba masuk Mualimin, ditinggal sama bapak ibu ya nangis. Waktu itu saya sering kangen rumah sampai kelas 2 SMP. Sering nangis, pengen pulang. 2 tahun ya, lebih lama dari tadi Raffi cuma 1 minggu. Itu 2 tahun masih sering nangis. 2 tahun sampai kelas 3 SMP itu pernah sama ibu mau ditarik dari Mualimin, ingin pindah sekolah karena emang waktu itu saya pribadi kan kadang masih suka menyepelekan nilai ya, pelajaran saya sepelekan, kemudian kadang pengennya ya organisasi doang, pengennya main sama teman-teman, ngobrol-ngobrol doang, nggak belajar. Dan itu bener-bener kayak sekarang nyesel banget gitu. Kenapa sih waktu SMP dulu belajar dengan sungguh? Kenapa sih waktu SMP dulu nggak bagi waktu sesuai dengan kondisi dan situasi? Nah, pada akhirnya kemarin kelas 1 SMA dipulangi. Ada satu momen yang sangat berkesan banget aku sendiri, yaitu jadi itu waktu itu ada kegiatan milad yang namanya Asnar Kaum Muhammadiyah. Asnar Kaum Muhammadiyah itu jadi organisasi ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi SKM itu berdiri sekitar tahun 1926 kalau nggak salah. 1926, kemudian kemarin 2021 itu masuki umurnya 96, kalau nggak 96 ya 96. Kemudian jadi itu kayak ada tantangan tersendiri waktu ngurus SKM. Kan kita SKM hybrid ya, ada yang offline, ada yang online. Nah, tapi teman-teman panitia itu kan banyak banget yang dari luar Jogja, dari luar DIY. Di situ benar-benar keluargaannya. Jadi teman-temannya dari luar DIY itu pada kesini ke DIY, tidur tempat saya, tempat teman-teman, tidur di Bantul, tidur di Sleman, tidur di teman-teman lah.
habis itu pada main, habis itu kumpul ngobrol-ngobrol, bahas ini itu kegiatan. Dan di situ ada satu poin yang aku ambil sebenarnya, di mana nilai kekeluargaan yang ada di pesantren selama 3 tahun itu sudah tertanam di dalam benak teman-teman, di dalam sanubari teman-teman. Jadi ya kayak berkesan banget ngurus kegiatan di tengah pandemi yang mungkin banyak tantangan, banyak halangan, nggak bisa offline, nggak bisa bertatap muka dengan seluruh teman-teman yang ada, tapi kita tetap bisa mengusahakan diri untuk bertemu, untuk membahas bareng-bareng, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian ya akhirnya kemarin sekitar bulan Agustus masuk ke asrama. Ya senang banget sih, soalnya itu jadi tuh awalnya aku tuh bulan Juli itu udah diplotin buat masuk, tapi tiba-tiba orang tua saya tuh ternyata terkena COVID. Habis itu diundur ke bulan Agustus. Jadi habis itu bulan Agustus dimasukin ke pondok gitu. Alhamdulillah bisa kumpul lagi ya, dapat tadi yang namanya kekeluargaan tuh emang mahal banget ya, Syauki ya. Dan ini dirasa banget nih dapat dari teman-teman sesama santri gitu ya, walaupun dari berbagai macam penjuru daerah gitu ya. Kalau dari Alivia Faiza sendiri gimana nih? Oke, kalau dari saya sendiri Kak, dari awal masuk gitu ya, saya masuk Mualimat itu juga karena kemauan saya sendiri, nggak ada paksaan gitu ya, nggak ada paksaan. Itu juga karena ada guru saya waktu SD itu alumni Mualimat gitu, jadi pengen nih masuk Mualimat kayak gitu. Terus waktu kayak pengalaman atau mungkin kisah-kisah yang berkesan banget selama di pondok gitu ya Kak ya. Yang pertama itu yang saya rasakan banget itu adalah ketika saya ikut daurah tahfidz. Nah, daurah tahfidz itu kan nggak semua anak Mualimat ikut ya, jadi cuma beberapa aja yang memang mau mendaftar dan memang berniat untuk mengistiqomahkan hafalannya dia. Gitu. Nah, jadi waktu itu saya ikut, terus juga kata Kak Sabrina tadi, kalau kita Al-Quran itu udah ada dalam hati kita, maka insya Allah semua urusan-urusan dunia itu juga bakal ngikut aja gitu, ngalir aja gitu. Gitu. Jadi selama daurah tahfidz ini dilaksanakan 20 hari dan itu tidak boleh keluar asrama sama sekali, dilaksanakan pas bulan Ramadan. Waktu itu saya kelas, kalau nggak salah kelas 2 MTS ya Kak, kelas 2 MTS. Dan yang saya rasakan adalah ketika nggak boleh keluar asrama sama sekali itu kayak sebenarnya kalau dibilang bosan ya bosan gitu. Tapi kembali lagi ke niat gitu, kayak aku di sini mau menghafal kok, aku di sini mau mengistiqomahkan Al-Quran, mau membuat Al-Quran itu bisa benar-benar dalam hati gitu loh Kak. Akhirnya setelah saya mungkin berjalan semingguan gitu, saya baru merasakan ternyata nikmatnya kita hafalan dan bisa diterima sama orang tuh Masya Allah banget gitu. Dan itu kayak beda banget ketika di rumah. Misalnya mau nambah hafalan, sedangkan orang tua saya juga sibuk kerja, terus kayak nggak yang nyimak tuh rasanya, ya Allah kok nggak ada yang nyimak lagi kayak gitu. Ternyata benar kata Ustazah, selagi ada kesempatan ada orang yang menyimak hafalan kalian, maka itu pergunakanlah dengan baik kayak gitu Kak. Terus pengalaman yang lain tentang apa sih, kita study lapangan bareng, terus kita kalau di asrama nih Kak, yang paling saya kangen tuh kita makan bareng-bareng pakai nampan itu, wah itu satu kebahagiaan tersendiri ya buat saya, itu bareng-bareng. Jadi saya kayak punya satu kelompok yang itu mesti berlima itu makan bareng tiap hari, sampai Ustazah tuh heran, Mbak ini gengnya Mbak Alivia mau makan ini gitu-gitu, sampai hafal banget gitu, banget. Terus juga yang paling kangen tuh ketika kelas 2 kita ini kemah sih, itu wah itu seru banget sih, seru parah. Kebersamaannya sangat-sangat teruji di situ, karena banyak ini kan juga kemah tuh kan tentang kehawean, terus Kak, banyak banget kebersamaan yang kita lewati saat itu. Oke, berharga banget ya bisa jadi santri nih, beruntung banget teman-teman, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa ada di pesantren. Nah, di penghujung perbincangan kita ini Kak Aulia coba mau tarik lagi nih, bahwa ternyata peran santri itu sangat besar banget ya teman-teman, buat dunia aktivisme di masyarakat, juga di pemuda gitu teman-teman. Nah, ini kita akan coba lihat sebetulnya kalau dari teman-teman sendiri ini, mungkin Kak Aulia akan ambil beberapa ya buat mewakili nih ya, karena waktu kita yang terbatas juga nih, teman-teman. Menurut dari Adinda Fadeh, salah satunya nih, tantangan santri hari ini di era sekarang tentunya semakin banyak ya, Dava ya. Santri dituntut untuk berprestasi, kontribusi ke masyarakat juga ada, dan juga tetap dengan nilai-nilai Islam yang lekat di dalam dirinya. Menurut Dava,
antara santri, prestasi dan juga kontribusi itu mestinya seperti apa sih, Dava? Baik, antara santri, prestasi dan kontribusi untuk masyarakat itu harus saling sinkron, Kak, begitu. Jadi semisal kita ketika nanti sudah berada di luar pondok pesantren, sudah bisa berkiprah untuk masyarakat, kita tetap berprestasi untuk diri kita dan tentu harus juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar, begitu. Karena tentu apa gunanya ilmu yang sudah kita tuntut selama mungkin ada yang 6 tahun atau Mbak Sabrina tadi yang mungkin nanti sampai berapa ya, 6 sama tambah 4 tahun itu berarti 10 tahun ya Kak ya. 10 tahun di pondok pesantren itu apa gunanya jika tidak kita amalkan dan tidak kita sampaikan kepada masyarakat luas begitu. Supaya apa namanya kemanfaatan atau kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Dan tentu apa namanya itu nantinya akan membangun bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi dan bisa mencapai seluruh tujuan daripada didirikannya bangsa Indonesia. Mungkin begitu, Kak. Oke, baik. Nah, berarti memang nggak bisa lepas ya antara prestasi, kontribusi, dan juga santri. Sabrina boleh mewakili juga nih, Sabrina, apa sih yang kemudian bisa santri lakukan untuk masyarakat sekitar lebih berdampak lagi, Sabrina? Ya, betul ya kayak tadi Adinda katakan gitu ya, itu saling sinkron gitu ketiga hal itu gitu. Terus dari apa yang Sabrina dapatkan tadi pagi habis ada kajian gitu ya sama Binunda sama Agim gitu. Santri itu harus bisa menjadi solusi gitu ya, solusi bagi diri sendiri, bagi orang lain maupun masyarakat luas gitu ya. Dan tentunya apa yang udah didapatkan selama ini gitu ya, ilmu yang dari kecil sampai sekarang udah didapatkan itu harus bisa diaplikasikan gitu ya, terkhusus bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain gitu ya, harus bisa diamalkan dan setelah itu harus bisa diajarkan juga kalau misalnya bisa dan harus sebenarnya setelah diamalkan kita harus bisa mengajarkannya gitu supaya ilmu itu bermanfaat dan kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain gitu ya. Mungkin segitu. Insya Allah teman-teman, tugas yang berat menjadi seorang santri bukan hanya untuk diri sendiri karena juga menyebarkan untuk orang lain. Terima kasih Raffi, Syauki, Adindafa, Anissa Aulia, Alivia, dan juga Sabrina Neila. Teman-teman adalah santri berprestasi dan juga kontributif ini ya. Semoga di kesempatan yang lebih baik lagi kita bisa berjumpa teman-teman dan juga teman-teman bisa berkarya di tempat masing-masing, menyebarkan dan juga menebarkan nilai-nilai kesantrian, nilai-nilai pondok pesantren ya, agar bisa lebih luas dan juga berdampak. Terima kasih sudah bergabung di Inspirasi Siang spesial Hari Santri. Selamat Hari Santri, salam juga untuk guru-guru, untuk ustadz-ustadzah di sana ya. Sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengar cerita dari teman-teman kita ini ya menjadi santri ya, rasanya kok pengen banget ya kita ngulang juga. Aulia sih. Pengen juga nih sahabat MK mengulang masa-masa indah menjadi seorang santri, menempa diri agar kemudian juga bisa menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang punya banyak hal yang bisa dibagikan kepada yang lainnya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, namun kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak kabar halal MKFM Jogja bersama dengan LPPOM MUI DIY berikut ini. Pesantren saat itu mengajarkan saya untuk kalau kamu serius, kalau kamu bersungguh-sungguh ya masuk aja gitu. Karena waktu itu sempat dapat wejangan dari kiai juga bahwa kita tuh jadi 3 hal ya. Kalau enggak jadi yang pertama, jadilah yang terbaik atau jadilah yang berbeda.